Hai guys, nama gue Clara dan hari ini gue mau ngasih tahu kenapa kalian harus masuk ke jurusan arsitektur. Oke, jadi yang pertama ya, kalian nggak cuma belajar tentang bangunan. Arsitektur memang identik dengan bangunan, tapi sebenarnya tuh kita kayak belajar juga tentang manusia. Jadi sebelum buat bangunan, biasanya kita akan menganalisa si manusianya, profesinya apa, aktivitasnya nanti akan ada apa aja. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita tahu itu bangunan bisa cocok dengan penggunanya. Jadi kita akhirnya harus belajar tentang profesi tersebut gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita mau bangun sebuah bangunan untuk seorang seniman gitu ya, pelukis. Jadi kita harus tahu tuh kebutuhan seorang pelukis itu apa aja. Biasanya dia akan perlu gudang, terus harus ada ventilasi yang baik karena akan bau-bau cat gitu kan. Terus habis itu perlu ruangan yang sebesar apa dan penerangannya kayak gimana. Oke, jadi yang kedua ini kita dilatih untuk lebih detail dan mempertanyakan banyak hal dalam satu waktu. Contohnya kita buat di iklim tropis, terus di daerahnya konturnya curam, terus menghadap ke arah barat, dan penggunanya ini mau bangunan ini tuh bisa digunakan sebagai museum. Nah, dengan kriteria yang ada, kita harus mikir gitu loh, oh berarti nanti museum itu kan barang-barangnya tuh bisa aja gede-gede gitu kan. Nah, dengan kontur tanah yang curam itu, nanti loading barangnya gimana? Terus nanti akses masuknya gimana? Terus kalau menghadap barat, berarti nanti peletakan barangnya tuh gimana artisnya? Karena kan beberapa ada barang seni itu nggak boleh langsung kena cahaya matahari, sedangkan ini tuh menghadap barat. Dan biasanya kalau misalnya kita ngubah satu area, pasti area lain bakal berubah. Makanya tuh setiap revisi tuh kita pasti akan merubah, walaupun revisinya cuma 1 atau 2, kayak ini kayaknya toiletnya nggak boleh di sini deh. Nah, gara-gara toilet itu biasanya ntar kita bisa ngubah satu layout yang lumayan gede gitu loh. Jadi kita harus berbarengan, mikirnya tuh kayak nggak bisa sendiri gitu, tapi kayak langsung brok semuanya dan detail. Jadi yang ketiga, terakhir nih, kan kita tuh diajak untuk memikirkan hasil akhir dan dampaknya. Jadi kayak kita harus lebih peka gitu terhadap keputusan yang kita buat. Terus kalau misalnya kita dapat proyek tanahnya berkontur, terus kalian nggak mau ribet nih, ntar gue ratain aja biar gue nggak susah gitu desainnya lah. Nanti ntar ke depannya gimana tuh tanahnya sekitarnya, kita harus tahu sebelum kita ngeratain tanah gitu. Kita harus mikir, oh kayaknya nggak bisa diratain gitu, ke depannya bisa aja nanti nih tanah sekitarnya bakal banjir karena kurangnya peresapan gitu loh, karena kita tutup semua. Tuh kita harus paham akan konsekuensi yang ada dari keputusan yang kita buat. Jadi kita nggak boleh lepas tangan aja dengan kayak kan gue yang penting bangunan jadi, terus habis itu konsekuensinya nanti banjir lah apa gimana. Nggak boleh kayak gitu. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Sebenarnya ini tuh kayak 3 hal yang bener-bener menurut gue kayak worth it banget kalau kalian masuk arsitektur. Entah ini video bisa membantu kalian untuk meyakinkan diri tetap masuk arsitektur atau enggak, itu baik lagi kalian. Semoga ini video dapat membantu dan ditunggu ya video selanjutnya, dan see you next time. Bye bye.